Hai, hello sahabat setia Joyon Project, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan kembali rangkumkan sequel terakhir dari How to Train Your Dragon. Ya, kali ini bakal jadi sequel pamungkas dari dua seri sebelumnya, di mana Haikab yang hidup berdampingan dengan para naga berkeinginan menciptakan negeri untuk para naga harus terhalang oleh pemburu naik Fury yaitu Grimmel. Kira-kira mampukah Haikab mewujudkan keinginannya? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan bersama. Inilah How to Train Your Dragon Hidden World. Diawali dengan penampakan kapal yang ternyata itu adalah kawanan penangkapan naga lainnya. Muncullah Haikab dengan baju armor yang tahan api dikarenakan menggunakan kulit naga yang berganti kulit, yang tujuannya tak lain adalah menyelamatkan naga yang tertangkap oleh para pemburu naga tersebut. Satu persatu naga pun mereka bebaskan dari kandang, dan karena kegaduhan mereka membuat para anggota bergerak untuk melakukan perlawanan pada pasukan Haikab. Setelah mengira berhasil membebaskan semua naga yang tertangkap, mereka pun meninggalkan tempat itu, namun terlihat satu naga tak sempat untuk dibebaskan. Dan kembalilah mereka ke desa Berg yang lebih berwarna sekarang. Diperkenalkanlah naga yang baru mereka selamatkan pada rumah barunya. Namun seekor naga besar yang langsung bermain tak sengaja menyenggol tiang dan merusak beberapa rumah. Dan sang Alpha diminta untuk menenangkannya. Naga itu pun langsung tunduk padanya. Gober pun bingung di mana akan menempatkan naga besar tersebut dan bilang pada Haikab dia tidak bisa terus-menerus membawa naga ke desanya karena itu juga akan memicu penjahat datang ke desanya untuk mencuri naga-naga tersebut. Di tempat lain, ke pasukan yang baru dibebaskan naga-naganya oleh Haikab tadi, terlihat seseorang mendatangi tempat itu dengan kawalan beberapa naga. Ternyata itu adalah pemburu naga bernama Grimmel yang diminta panglima pasukan perang itu untuk membantu masalahnya, yaitu menangkap Alpha dari para naga yang berjenis Night Fury itu. Grimmel pun langsung tertarik. Panglima itu pun lalu menawarkan umpan, yaitu seekor naga jenis Night Fury betina. Inilah naga yang tidak sempat Haikab selamatkan waktu itu. Lalu skin berpindah pada ingatan Haikab ketika masih kecil. Stoik ayahnya memberi pesan pada Haikab tugas dari kepala suku untuk melindungi rakyat Berg, yang pastinya tahta itu akan diturunkan pada Haikab di suatu hari nanti. Stoik pun bercerita tentang legenda suatu tempat di ujung lautan yang berupa air terjun di mana itu pintu gerbangnya dijaga oleh para naga, yang mungkin disitulah rumah para naga sebenarnya. Haikab pun kembali melihat peta wilayah yang ia telah jelajahi karena ia pun berpikiran harus mencari rumah baru untuk para naga. Astrid datang menemuinya dan Haikab pun bercerita tentang apa yang dikatakan ayahnya tentang sebuah tempat tersembunyi untuk para naga itu, yang berada di luar jangkauan para pemburu. Astrid pun tidak setuju bila harus meninggalkan desanya itu. Lalu tiba-tiba Toothless pergi secara tiba-tiba dan Haikab pun mengikutinya. Rupanya di hutan itu ia melihat seekor naga putih yang ternyata itu dari jenisnya, yaitu Night Fury. Toothless pun mendekatinya dengan perlahan, namun tiba-tiba naga putih itu menembak di pepohonan. Muncullah Haikab dan Astrid yang ternyata diketahui oleh naga itu. Toothless pun mencegah untuk menyerang, namun naga itu memilih untuk terbang dan di situ mereka menamai naga itu dengan Like Fury. Kembali ke desanya, Toothless melihat Stormfly yang sedang berkencan. Ia pun melakukan hal aneh, yaitu menari dengan bayangannya. Sudah jelas terlihat di situ Toothless sedang jatuh cinta. Haikab yang paham pun mengajaknya kembali ke hutan. Di hutan, Haikab ditemani oleh Ravnat yang nyatanya Ravnat berniat membujuk Haikab agar cepat menikahi Astrid. Hingga di suatu tempat Haikab melihat sesuatu yang aneh di balik dedaunan dan menemukan sebuah panah bius. Tiba-tiba ia memerintahkan untuk tidak bergerak pada Toothless. Setelah melemparkan sebuah ranting, ternyata di depannya ada sebuah jebakan mematikan dipasang di area itu. Mereka pun kembali ke desa untuk memberitahu pada yang lainnya, dan Haikab membagi tugas untuk memeriksa keadaan sekitar. Eret yang dulunya pemburu naga ternyata mengenal siapa pemilik panah tersebut. Dia adalah Grimmel, dan ia berpesan untuk tidak menganggap remeh pemburu itu.
Di malam harinya, Haikap yang sedang memeriksa catatan ayahnya berharap menemukan petunjuk menemukan pulau tersembunyi. Dia dikagetkan dengan kedatangan Grimmel. Grimmel pun menyampaikan bahwa ia seorang pembunuh Night Fury dan meminta untuk menyerahkan naga itu. Namun setelah Haikap berhasil mengambil senjata yang dibawa Grimmel, ternyata teman-temannya telah bersiap untuk mengepung Grimmel. Grimmel hanya tersenyum dan memanggil naga pengawalnya. Naga yang mengeluarkan cairan yang bila mengenai sesuatu akan membuatnya meleleh dan terbakar, membuat keadaan di situ terbalik menjadi kemenangan untuk Grimmel. Kawanan Haikap berusaha menyelamatkan diri dan Grimmel pun pergi dari tempat itu. Setelah melihat keadaan desanya, ternyata desanya telah terbakar habis. Rapat dadakan pun dilakukan. Haikap pun bilang bahwa Grimmel adalah penanda bahwa musuh mereka semakin pintar dan nekat. Haikap pun berencana untuk meninggalkan desanya itu. Awalnya, warga Berg keberatan, namun Haikap berhasil membujuk mereka semua dengan menceritakan obsesi ayahnya untuk menemukan tempat tersembunyi yang diduga rumah para naga. Keesokan paginya, mereka pun pergi untuk terbang meninggalkan Berg. Sementara di Berg, ternyata Grimmel dan pasukan perang itu telah berada di situ. Grimmel dengan santai bercerita pada Panglima bahwa itu telah ia rencanakan. Warga Berg pergi dengan bekal seadanya dan Toothless yang terganggu karena ia telah dikenalkan pada betinanya tidak akan pergi jauh. Dan dengan analisa Grimmel yang akurat, ia pun telah mengetahui kemana warga Berg bergerak, yaitu ke arah barat. Ya, di suatu pulau di sebelah barat itu pun Haikap berhenti untuk beristirahat sementara sampai ia menemukan pulau tersembunyi yang ingin ia temukan itu. Ibunya pun berpamitan untuk memeriksa ke belakang karena takut mereka dibuntuti. Di malam harinya, Toothless terbangun. Ternyata ia menyadari kehadiran Night Fury. Ia pun mengikutinya hingga ke sebuah danau. Ternyata Haikap pun ada di situ dan Toothless menyadarinya. Lalu Haikap membuat gerakan untuk Toothless ikuti agar menarik perhatian si betina. Namun beberapa kali percobaan Toothless hanya membuat gerakannya semakin aneh dan membuat betina itu bosan, lalu memilih untuk bergantung di sebuah dahan. Toothless pun mengikutinya, lalu dahan yang diinjak Toothless ternyata patah dan membuatnya terjatuh. Melihat patahan dahan itu, lalu Toothless mengambilnya dan ternyata Toothless telah pandai menggambar dan itu membuat betina itu kagum pada Toothless. Ketika akan akrab, lagi-lagi betina mengetahui kehadiran Haikap dan membuatnya meninggalkan Toothless kembali. Di situ, Haikap pun merasa bersalah. Kita kembali ke tempat persinggahan. Haikap kerja lembur demi membuat sebuah ekor agar Toothless dapat terbang sendiri dan tahan api untuk Toothless. Setelah mencobanya, ekor itu pun dipasangkan ke Toothless dan Haikap menyuruhnya untuk pergi demi mendapatkan betinanya itu. Di tempat lain, ibu Haikap yang memeriksa ke belakang tadi melihat kapal pasukan perang tengah membuntuti mereka. Beruntung, ibunya bisa cepat melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu Toothless pun bertemu dengan Night Fury. Mereka bermain di sebuah badai di tengah lautan. Night Fury menunjukkan kemampuannya untuk menghilang, lalu meminta Toothless untuk melakukan hal yang sama. Awalnya Toothless selalu gagal, namun dengan kekuatan yang tidak normal, Toothless pun berhasil menghilang tanpa menembakkan api terlebih dahulu. Itu membuat si betina kagum dan mereka pun berjalan beriringan. Hingga di suatu lembah berkabut, Night Fury menarik Toothless untuk masuk ke lembah itu dan menghilang. Ibu Haikap yang sampai di tempat persinggahan memberitahukan apa yang dia lihat. Lalu Haikap berencana memisahkan Grimmel dengan pasukan perang itu, yaitu dengan cara menculik Grimmel. Serangan itu pun dilakukan di saat Haikap mendarat. Ternyata Grimmel telah mengetahui kedatangan tamu dan memerintahkan naganya untuk memeriksa. Setelah itu Grimmel ternyata membuat kawanan Haikap terperangkap bersama para naga Grimmel. Ia pun bilang pada Haikap bahwa ia tak akan bisa mengendalikan naganya karena ia telah membius naga tersebut, sehingga ia hanya akan patuh pada Grimmel. Lalu Haikap dan kawanannya pun sibuk untuk menyelamatkan diri. Beruntung, Cloud Jumper milik ibunya berhasil membantu mereka untuk lolos dari perangkap itu. Namun ternyata Ravnat tak sempat ikut melarikan diri. Haikap yang baru sadar pun berjanji akan menyelamatkannya bersama Toothless. Namun Astrid pun bilang bahwa Toothless tak akan kembali karena Haikap telah mengizinkannya untuk pergi. Haikap pun pergi untuk mencari cara membebaskan Ravnat. Lalu ibu Haikap meminta Astrid untuk meyakinkan Haikap, yaitu bahwa kekuatan Haikap adalah jika ia bersama tim. Astrid pun pergi dan mengajak Haikap pergi dengan tujuan mencari Toothless dengan Stormfly-nya.
Beberapa lama kemudian, dengan insting naganya itu, sampailah ia di tengah laut dan jurang yang curam. Mereka pun berpikir mungkin inilah tempat yang selama ini mereka cari. Lalu mereka pun dibawa memasuki jurang itu. Betapa terpukaunya ia melihat tempat itu yang membuat Stormfly lebih berwarna. Lalu mereka pun melihat telur berisikan naga dan melihat kumpulan naga kecil-kecil yang berterbangan mengikuti mereka. Mereka takjub, tempat itu nyata. Hingga di sebuah tempat mereka pun melihat Toothless dan Like Fury itu. Toothless menjadi pemimpin para naga, termasuk kita lihat di situ ada Bewilder Beast yang Toothless kalahkan sebelumnya. Di saat Hiccup hendak pergi meninggalkan Toothless, seekor naga hendak menyerangnya. Toothless pun sadar tuannya dalam bahaya dan beranjak pergi sambil mencegah naga lainnya untuk ikut serta menyerang para manusia itu. Setelah hampir terdesak oleh kejaran naga, Toothless pun berhasil menyelamatkan Hiccup dan Astrid. Toothless pun mengantarkan mereka ke tempat persinggahan. Saat Hiccup menyuruh naganya untuk kembali ke kawanannya, tiba-tiba Like Fury muncul dan beranggapan mungkin Toothless tidak harus kembali. Lalu Ravnat pun datang. Hiccup pun bingung bagaimana ia bisa kabur. Ravnat bilang Grimmauld melepaskannya begitu saja. Hiccup pun curiga dan bertanya apakah ada yang membuntutinya. Ravnat bilang ia tidak memperhatikan ke belakang. Hiccup pun merasa ada yang janggal, namun terlambat. Like Fury tertembak dan Toothless yang sudah berusaha dicegah Hiccup untuk berhenti, namun diabaikan. Ia pun berhasil tertembak oleh Grimmauld yang nyatanya telah berada di sana. Grimmauld pun membawa dua naga itu. Saat para kawanan naga hendak menyerang, Grimmauld menyuruh Alpha untuk menenangkan para naga itu dengan mengancam akan menembak Like Fury. Mereka pun dibawa ke kapal yang telah mereka siapkan untuk menangkap para naga. Hiccup pun tidak tahu harus berbuat apa tanpa Toothless. Astrid yang diminta ibunya pun membujuk Hiccup, dan Astrid pun dapat meyakinkan Hiccup bahwa ia adalah pemberani dan paling keras kepala sebelum tanpa Toothless sekalipun. Dan Hiccup pun memiliki rencana nekat lainnya. Rencana bodohnya yaitu dengan terbang yang sebelumnya kawan-kawannya belum pernah lakukan. Dengan itu, Hiccup dan kawan-kawan berhasil mencapai markas musuh. Toothless yang sadar pun memerintah para naga untuk menyerang balik dan Toothless berhasil menyerang Grimmauld. Pertempuran pun terjadi. Dengan Stormfly milik Astrid, Hiccup berhasil mencapai Toothless yang sedang terikat sementara Grimmauld memasang ikat kepala dan membius Like Fury agar ia menuruti Grimmauld. Hiccup pun membebaskan Toothless dan mengejar Grimmauld yang mengendarai Like Fury. Saat menyerang, Grimmauld memanfaatkan Like Fury untuk melindunginya. Mereka pun berpikir cara menyerang tanpa melukai Like Fury dengan cara kekuatan menghilangnya. Mereka pun sempat membuat Grimmauld kebingungan. Namun dengan cepat Grimmauld mengetahui serangan yang akan datang dan menembakkan obat bius yang berhasil mengenai Toothless. Namun Hiccup berhasil menabrak dirinya pada Grimmauld dan memegang Like Fury. Hiccup pun melepaskan Like Fury dan memintanya untuk menyelamatkan Toothless. Grimmauld pun merusak sayap dari baju Hiccup. Lalu Hiccup melepaskan kaki palsunya agar Grimmauld terjatuh karena ia berpegangan pada kaki palsu Hiccup. Sesaat hampir terhempas ke lautan, ternyata Like Fury kembali untuk menyelamatkan Hiccup. Akhirnya mereka pun berkumpul bersama pasukan ibunya dan Astrid yang telah berhasil mengalahkan pasukan perang dengan bantuan naga-naga mereka. Hiccup mendatangi Toothless yang telah terbebas dari efek biusnya. Ya, Hiccup mengucapkan salam perpisahan pada Toothless. Kawan-kawannya yang juga paham pun mengucapkan salam perpisahan yang juga dengan naga mereka dan melepaskan pelana yang ada di naga mereka. Kesedihan pun terlihat dari wajah mereka karena harus berpisah. Namun Hiccup berpikir mereka lebih aman jika bersembunyi dan tanpa manusia. Toothless pun memimpin mereka untuk meninggalkan manusia. Beberapa waktu berlalu dan Hiccup memutuskan untuk menikahi Astrid hingga mereka memiliki 2 orang anak. Di suatu perjalanan di lautan, ketika Hiccup asik bercerita tentang naga pada anaknya, tiba-tiba ia melihat keluarga Like Fury. Hiccup yakin itu adalah Toothless, namun tetap saja ia hati-hati karena tidak yakin Toothless masih mengingatnya karena sudah lama mereka tidak bertemu. Saat hendak memegangnya dengan ragu, ternyata Toothless langsung memeluk Hiccup. Astrid pun meyakinkan anak-anaknya yang takut melihat naga bahwa naga itu adalah teman ayahnya yang tidak akan melukai ayahnya. Anak-anaknya tersebut pun dikenalkan pada Toothless. Legend says that was letting us know they're Dan still here for us to tamat. figure out how to get along.
Nah, seru banget ya. Seperti biasa nih, film ini selalu kasih plot yang predictable tapi tetap aja nangis bombay dibuatnya. Harus saya akui, sequel penutup ini adalah yang terbaik di kelasnya. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video. Bye.